Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati ini, dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Perkenalkan, saya Zairul Musyafa Madio selaku pemateri pertama untuk mempresentasikan topik analisis urgensi integrasi nasional. Selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik tersebut. Tapi saya tidak akan mempresentasikan sendirian, karena saya akan dibantu oleh dua rekan saya yang bernama Hendi Saputra dengan NPM 24783113 dan Raihan Aulia Rahman dengan NPM 24783137. Baik, untuk mempersingkat acara, mari kita masuk ke materi sekarang. Materi yang pertama yaitu analisis urgensi integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan konsep yang penting untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Integrasi nasional menjadi kunci untuk menciptakan harmoni dan kemajuan bersama. Definisi dan ruang lingkup integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses penyatuan berbagai elemen bangsa, baik suku, agama, ras, budaya, maupun kelompok sosial, menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Terus, apa sih tujuan integrasi nasional? Tujuan integrasi nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Terus, apa saja sih yang mencakup aspek integritas nasional, integrasi nasional ini? Aspek integrasi nasional mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Bentuk integrasi nasional dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur, program integrasi sosial, dan penguatan nilai-nilai nasional. Terus di sini ada poin yang penting. Poin lagi, pentingnya integrasi nasional bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional menjadi pondasi bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa integrasi akan terjadi perpecahan dan konflik yang akan menghambat kemajuan bangsa. Yang pertama, ada ketahanan nasional. Integrasi nasional memperkuat ketahanan nasional dan mampu menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri. Terus yang kedua, ada pengembangan nasional. Integrasi nasional menciptakan iklim yang kondusif. Pengembangan nasional, integrasi nasional menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan nasional dan pembangunan ekonomi. Terus poin yang ketiga, adanya keadilan sosial. Integrasi nasional mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membangun kesejahteraan yang merata. Dan poin yang keempat, ini poin yang terakhir, keharmonisan masyarakat. Integrasi nasional menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran dengan menghargai perbedaan dan keragaman budaya.
Oke, cukup sekian materi yang saya presentasikan, dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Hendy Saputra dengan NPM 24783113. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah. Oke, untuk mempersingkat acara, materi selanjutnya akan saya berikan kepada Hendy Saputra. Padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, Zaidan Musyafa, tentang materi analisis urgensi integrasi nasional. Poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Ada banyak faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, baik faktor integrasi maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Internal, faktor internal seperti kesenjangan ekonomi, konflik antar kelompok, dan kurangnya kesadaran dan akan nilai-nilai nasional dan menghambat integrasi. Eksternal, faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi integrasi nasional. Poin selanjutnya tentang tantangan dan hambatan dalam mencapai integrasi nasional. Mencapai integrasi nasional, tantangan dan hambatan dalam mencapai integrasi nasional sangat beragam. Tantangan utama adalah bagaimana menyatukan berbagai perbedaan dan mengatasi konflik yang muncul. Yang pertama, kesenjangan ekonomi yang besar antar wilayah dan kelompok masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu konflik dan ketidakharmonisan. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan dapat menimbulkan perpecahan konflik di masyarakat. Radikalisme, ideologi radikal dan intoleransi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa saat sangat menghambat integrasi nasional. Yang keempat, kesenjangan pendidikan antar wilayah dan kelompok masyarakat dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan manusia. Sekian dari saya. Rekan saya selanjutnya akan melanjutkan materi selanjutnya. Poin-poin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Raihan Aulia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya melanjutkan pembahasan dari kawan saya tentang analisis urgensi integrasi nasional. Untuk sekarang, poin saat ini adalah strategi memperkuat integrasi nasional. Strategi untuk memperkuat integrasi nasional meliputi upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, membangun toleransi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun strateginya, ada beberapa strategi yang dapat kami usulkan. Pertama adalah penguatan nilai-nilai nasional, yaitu masyarakat perlu didorong untuk memahami dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai nasional seperti nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan juga nilai-nilai nasionalisme. Jadi bukan hanya untuk dipahami, bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu untuk memberdayakan masyarakat
melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, serta membangun dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi, singkatnya, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat dengan cara membuka kembali lowongan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memajukan infrastruktur yang ada. Berikutnya adalah peningkatan komunikasi antar kelompok. Peningkatan komunikasi antar kelompok atau komunikasi dan dialog antar kelompok itu dapat mengurangi kesalahpahaman dan juga membangun rasa saling percaya di antara kelompok tersebut. Jadi, semakin kita tingkatkan komunikasi antar kelompok A dan kelompok B, maka akan semakin sedikit pula kesalahpahaman yang ada di antara mereka, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Sehingga kalau misalkan jika kita sangkutkan ke integrasi nasional ini, maka akan memperkuat integrasi nasional ini dengan cara rasa saling percaya itu semakin meningkatkan integrasi nasional kita. Dan yang terakhir adalah peningkatan infrastruktur. Jadi peningkatan infrastruktur ini harus terjadi di berbagai wilayah, juga bahkan harus di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat mempermudah akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempererat hubungan antar wilayah. Kenapa bisa memperkuat hubungan antar wilayah? Dikarenakan kalau misalkan ada wilayah yang tertinggal atau infrastrukturnya berada di belakang dari wilayah yang lainnya, ada kemungkinan besar akan terjadi diskriminasi. Gitu. Nah, lanjut ke poin berikutnya adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung integrasi nasional. Jadi, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung integrasi nasional. Peran pemerintah adalah untuk membuat kebijakan yang bersifat adil, merata, dan juga tidak pilih kasih. Nah, untuk peran masyarakat adalah untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan juga keutuhan dari masyarakat tersebut. Jadi kalau misalkan kita bagi lagi dalam bentuk tabel, maka pemerintah memiliki peran untuk membuat kebijakan yang adil dan merata. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah menjalankan program integrasi sosial. Nah, berikutnya adalah masyarakat. Peran masyarakat pertama adalah menjaga kerukunan dan persatuan. Yang kedua adalah menghormati perbedaan dan keragaman budaya. Serta yang terakhir adalah mempromosikan nilai-nilai nasional. Jadi, peran pemerintah dan masyarakat ini harus saling sinkron. Jadi, pemerintah harus harus menjalankan peran dengan baik agar masyarakat bisa menjalankan peran dia dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus memerankan peran mereka dengan baik agar bisa meningkatkan integrasi nasional. Jadi, berikutnya kesimpulannya adalah mewujudkan integrasi nasional untuk kemajuan bangsa. Jadi, menurut kesimpulan yang dapat kami sampaikan saat ini adalah integrasi nasional adalah kunci untuk mencapai kemajuan bangsa dengan meningkatkan rasa nasionalisme, membangun toleransi, meningkatkan kesejahteraan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mencapai tujuannya untuk menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. Jadi poin-poin penting dari kesimpulan ini adalah yang pertama adalah persatuan. Jadi integrasi nasional dapat diperkuat dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga dua hal ini dapat memperkuat integrasi nasional juga. Gitu. Berikutnya adalah kerjasama. Jadi seperti yang saya bilang tadi di poin sebelumnya, kerjasama ini sangat penting. Jadi integrasi nasional ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka dapat memerankan peran mereka dengan baik. Berikutnya adalah kemajuan. Jadi integrasi nasional ini bisa, setelah kami simpulkan, dapat menjadi kunci agar dapat
agar dapat mendorong sebuah negara atau sebuah bangsa untuk maju dibandingkan negara itu sebelumnya dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan juga ekonomi. Yang terakhir adalah sukses. Jadi menurut kami integrasi nasional adalah kunci untuk menuju keberhasilan dan juga kemajuan bangsa. Jadi ketika integrasi nasional kita itu lemah, maka kunci untuk menjadi negara yang berhasil dan juga negara yang maju itu menjadi sedikit lebih kecil. Tapi kalau misalkan integrasi nasional kita itu kuat di bangsa kita ini, maka kunci menuju keberhasilan dan juga kemajuan bangsa itu akan menjadi lebih besar. Oke. Jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang analisis urgensi integrasi nasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.